Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Selanjutnya, salat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam dunia ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selanjutnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah SLB Vokasional Muhammadiyah Biren. Saya hormati guru-guru semua, tim TU dan semua rekan-rekan yang ada di SLB Vokasional Muhammadiyah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua yang telah berhadir untuk mengikuti diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SLB Vokasional Muhammadiyah Biren oleh saya, yaitu Roslaini, calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum kita mulai acara ini, marilah sama-sama kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, biar kita lebih semangat, kita buat yel-yel dulu ya. SLB Vokasional Muhammadiyah Biren. SLB semangat, semangat. Oke, hebat. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, langsung aja kita mulai acaranya ya. Baik, ini merupakan salah satu tugas yang harus kami terapkan sebagai calon guru penggerak, yaitu mendiseminasikan budaya positif. Sebelumnya sebenarnya kita sudah biasa melakukan budaya positif. Mungkin tidak digunakan ke dalam kata budaya positif gitu ya. Padahal kita sudah melakukannya sehari-hari. Bapak Ibu bisa menyebutkan contoh budaya positif yang sudah pernah kita lakukan? Salam, senyum. Ya, itu yang 7S itu ya, itu budaya positif. Ada senyum, salam, sapa, Senyum, salam, sapa. sopan santun. Oke. Nah, ini konsep inti yang akan kita bahas hari ini tentang budaya positif. Ini ada 8, nanti ke-8-nya akan kita jabarkan, kita pelajari sama-sama. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya di sekolah kita, yaitu pembelajaran sesuai kebutuhan. Cuman seperti contohnya kita membuat modul kan kebutuhan siswa. Meskipun mereka di kelas 5, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, bisa kita turunkan fasenya menjadi fase A atau fase B. Meskipun mereka seharusnya di fase C. Itulah yang namanya berdiferensiasi. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang kita kan sudah pernah juga membahas ini sebelumnya, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini ada 5 pilar
profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Selanjutnya, nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah ini kan anggapannya siswa yang di depan, gurunya yang di belakang. Ini yang miskonsepsi, bukan yang sebenarnya, yaitu ini merupakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru membuat misalnya membuat media pembelajaran itu sesuai dengan keinginan guru tanpa melihat kemampuan si murid. Ini gurunya yang mengontrol muridnya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kan ada misalnya kita mengkritik, itu kan seakan-akan itu bisa membuat mereka itu mampu menguatkan karakter siswa. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita harus melihat dulu itu positifnya efektif atau enggak, bermanfaat atau tidak. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contohnya, saya lebih paham apa yang seharusnya kamu dapatkan, kamu belajar. Itu orang tua sebagai kita yang lebih dewasa menjadi orang tuanya, menjadi orang dewasa yang berhak memaksa apa yang terbaik untuk mereka tanpa kita melihat, tanpa kita melakukan diagnosa terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan. Nah, berdasarkan gambar ini, apa yang dapat kita simpulkan? Jadi teman-teman ada yang mau menyimpulkan dari persepsi gambar ini tentang miskonsepsi teori kontrol? Ada? Saya Bu. Oke, silakan Pak. Kalau dilihat dari gambar ini, sepertinya yang belakang itu guru Bu ya? Ya, ini di belakang guru yang dia memegang kunci untuk mengontrol si siswa. Kalau dilihat dari gambar, sepertinya guru ini terlalu mengontrol. Jadi semua aktivitas siswa itu dikontrol oleh guru. Kamu harus seperti ini, ya kan? Kemudian kamu ke kanan, kamu ke kiri, ya, kamu ke belakang. Kamu tidak boleh seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi kalau saya dapat simpulkan, nah gambar ini menceritakan tentang itu. Jadi seluruhnya itu, seluruh aktivitas siswa itu dikontrol oleh guru. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan pendapat teman-teman yang lain? Gimana? Ada yang mau memberi pendapat lagi tentang miskonsepsi tentang teori kontrol? Bu Mai? Nah, ini buat saya. Mungkin Bu Mista? Apa bisa? Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di gambar ini bukan, ini gurunya terlalu mengatur siswanya. Tidak bisa seperti ini, tidak bisa seperti ini. Harus mengikuti apa yang diarahkan sama gurunya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini ya, ini namanya miskonsepsi teori tentang teori kontrol. Nah, ini kan miskonsepsinya ya. Sedangkan teori kontrol itu seharusnya tidak seperti itu. Kata-katanya memang kontrol, tapi tidak kontrol yang seperti apa teori kontrol itu. Nah, ini namanya miskonsepsi. Jadi orang beranggapan kalau teori kontrol itu berarti dia mau mengontrol semua aktivitas si siswa. Nah, disinilah kita akan mempelajari nanti beberapa posisi kontrol guru. Oke? Baik, selanjutnya. Kemudian, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yaitu yang pertama ada yang stimulus responnya realitas, yaitu kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya realitas itu kebutuhan kita berbeda. Nah, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini kan yang teori kontrolnya yang seharusnya. Kalau ini kan stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang teori kontrolnya,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tidak memaksakan seseorang harus sama pandangan dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan di teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin nanti tujuannya tujuan kita ini kan ke positif, tapi yang kita lakukan itu kan tergantung dari cara kita melakukannya. Tidak semuanya itu salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa memaksa orang lain itu ataupun memaksa kita untuk seperti apa kita. Tapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita masing-masing. Kemudian bisa mengontrol orang lain, itu di stimulus responnya. Tetapi di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena itu hak semua orang, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tidak boleh memaksa. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Misalnya, kalau pemaksaan pada saat bujukan gagal, misalnya kamu melakukan ini, nanti saya akan memberikan imbalannya seperti ini. Itu kalau misalnya bujukannya gagal, kita memaksa dia lagi dengan cara yang lain. Mungkin cara memberikan kita reward itu sebenarnya kita sudah memaksa keinginan kita dengan cara kita mengiming-imingkan reward. Itu kan juga pemaksaan. Kemudian di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di saat kita gagal, kita bisa berkolaborasi di mana kegagalan kita, sehingga dengan kolaborasi bersama teman-teman kita menjadi lebih memiliki pilihan-pilihan baru. Kemudian yang stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Misalnya dalam suatu kegiatan, ini saya harus menang, ataupun orang berpikir tentang menang kalahnya. Nah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kita posisikan diri kita ini saat kita melakukan sesuatu, stimulus kita itu memberikan saya harus menang. Dan kita di saat kita memikirkan itu, kita pasti akan mencari cara agar kita bisa menang. Jadi enggak yang aduh saya nggak berani, saya takut kalah gitu kan. Tapi ini memang kita sudah mengkonsepkan diri sendiri menang. Jadi itu insya Allah akan terjadi kok. Tapi dengan dengan usaha kita juga, ya. Berarti harus optimis ya. Ya, gitulah Pak. Istilahnya optimis, jangan pesimis. Oke, baik. Itu kayaknya ada yang udah mulai ngantuk ya. Baik, biar lebih semangat kita lihat lagi ya. Oke. SLB Vokasional Muhammadiyah Birun. SLB semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, ini disiplin positif. Ini yang keduanya ya. Yang keduanya ini yaitu disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah disiplin positif. Nah, ini kan ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, yang di kesadaran ini kita menanamkan di si anak itu, membuat dia bukan sebagai iming-iming untuk mendapatkan reward yang sudah-sudah, mari kita perbaiki. Nah, ini kan tanpa imbalan, jadi ataupun ancaman ataupun hukuman, itu lebih parahnya lagi. Ini kan sebagai pendidik kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, bukan yang dia karena ada iming-iming reward ataupun ada hukuman sehingga dia melakukan disiplin tersebut. Tapi ini memang intrinsik dari dia sendiri tanpa paksaan.
Ini memang yang kita tanamkan ke dia dan dia menyadarinya dan dia melakukan disiplin positif tersebut. Kemudian, nah ini yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini contoh nilai kebajikannya. Kemudian ada IBU, Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup yaitu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu yang keempat ya. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia pasti kita memiliki kebutuhan dasar. Kalau misalnya kita sebagai guru, apa sih kebutuhan dasar kita? Masa sebagai guru, sebagai manusia biasa, kan ada seperti kebutuhan dasar. Kalau misalnya dalam hidup kan kita ada kebutuhan primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, kalau ini itu dia kebutuhan yang harus kita dapatkan atau yang kita inginkan. Dan kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu dengan usahanya juga. Selanjutnya, nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ada makanan. Nah, mungkin kan kita namakan. Nah, ini memang kebutuhan dasar kita, yaitu ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal, ada keamanan dan kesehatan. Untuk kita bertahan hidup itu bukan cuma makanan, rupanya ada keamanan dan kesehatan juga. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, contoh yang kasih sayang itu yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kan nggak mungkin kita di suatu tempat kita tinggalnya sendiri. Nah, kita juga butuh diterima dalam kelompok tersebut. Misalnya di desa, kita begitu datang langsung menempatkan diri itu di satu tempat misalnya, tanpa ada kolaborasi dengan orang lain. Itu kan kayak mana orang mau menerima, sedangkan kita tidak bersama dengan mereka dalam kelompok mereka. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Apa saja kebebasan? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kita kan kepingin bebas tanpa dikekang oleh sesuatu yang tidak kita senangi. Dan kita harus mampu mengendalikan arah diri kita masing-masing. Kemudian yaitu kesenangan, yaitu kesenangan kita bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita terima dan kita miliki. Kan nggak mungkin kita cuma dapat 4, sedangkan kita tidak ada kesenangan. Kita misalnya bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan tanpa kesenangan, itu tidak bisa menjadi kebahagiaan untuk kita, karena kesenangan termasuk ke dalam dasar kebutuhan dasar manusia. Oke. Selanjutnya
Oke, soal ini motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada dua macam, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini intrinsik itu yang ada di diri kita. Yang seperti tadi itu kita sudah menanamkan kenyamanan, memang ada disiplin dari kita sendiri, yaitu mereka untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming imbalan ataupun reward. Nah, ini namanya motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, itu motivasi dari luar. Nah, ini untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Ini motivasi ya. Jadi motivasi intrinsik ini yang datang dari luar. Itu kita di budaya positif ini kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita tidak memberikan pemahaman pada siswa bahwa jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan ibu hukum. Jadi itu adalah paksaan yang datang dari luar. Kemudian ada untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Oh, saya melakukan ini biar saya mendapatkan penghargaan. Oh, saya melakukan ini biar atasan saya lebih cari muka misalnya gitu. Itu namanya intrinsik. Jadi kan ada paksaan di situ. Jadi ada sesuatu imbalan yang ingin kita harapkan. Kemudian selanjutnya, nah ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini yang dari perbedaannya. Kalau hukuman tidak terencana atau itu tiba-tiba, itu namanya hukuman. Misalnya kan, kalau misalnya kita kan ada ini ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya kita datang terlambat ke sekolah, ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu yang sudah tercatat. Kalau tidak tercatat, misalnya tiba-tiba udah ada pemberitahuan, misalnya ini kamu terlambat, kamu harus saya hukum. Nah, itu masuk ke hukuman. Kemudian ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu kan kesalahan mungkin yang tidak masuk ke konsekuensi. Kemudian ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Itulah namanya hukuman, karena itu tiba-tiba kan tadi. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru, sedangkan si murid karena dia tidak tahu apa-apa, yang tiba-tiba itu berarti dalam satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, inilah dia. Hukuman itu kan ada hukuman bukan cuma untuk kita memukul, mencubit atau membentak. Nah, membentak udah masuk ke psikis mereka. Jadi kan itu udah ke mental mereka. Kemudian ada konsekuensi, itu yang terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kita kan sudah buat misalnya peraturan kelas, nah ataupun peraturan sekolah. Kemudian kalau misalnya dilanggar, itu namanya mereka mendapat konsekuensi. Karena itu sudah kita sepakati bersama. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, dengan konsekuensi mungkin ada murid yang tidak nyaman dengan sesuatu yang sudah disepakati. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor murid selalu mengatur. Karena kan tidak semua yang diatur oleh guru itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan harapan mereka. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita memberikan peluang untuk mereka. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, contohnya, jika kamu telat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana caranya agar kamu besok tidak telat lagi datang ke sekolah? Nah, itu namanya restitusi, memberikan mereka kesempatan untuk mencari solusi mereka sendiri dan bisa berkolaborasi. Selanjutnya, nah ini dia 5 posisi kontrol guru. Di sini ada yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, keempat ada pemantau, kelima ada manajer. Nah, ini kelima-limanya ini merupakan posisi kontrol guru.
Selanjutnya, nah ini kita belum membahas ya seperti apa yang contoh posisi kontrol guru tadi. Kita langsung ke contoh penerapannya biar kita telah bersama. Ini ada sebuah kasus. Ini contoh kasus ya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini kan ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Nah, di saat ada terjadi kasus seperti ini, kalau misalnya seorang penghukum itu dia akan bilang gini, kamu terlambat, kamu tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sekarang kamu harus hormat bendera selama 1 jam. Itu contoh sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau selanjutnya itu berapa kali ibu, bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini namanya pembuat merasa bersalah. Si anak tanpa enggak yang dia merasa bagaimana, di saat guru membuat merasa bersalah, kita memposisikan di posisi ini. Jadi kan si anak bagaimana sih rasanya saat guru itu ngomong yang tidak terlalu menghukum. Jadi kan itu lebih ngibah gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini, ayo dong, ini sebagai teman ya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini boleh kita misalnya kita dengan siswa kan seperti kita dengan teman, jadi dengan bersenda, jadi tapi kita tetap sebagai guru posisi kita. Kemudian sebagai pemantau, ini contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau, dia hanya memberi konsekuensi, tidak memberikan hukumannya seperti apa, tapi dia memberi konsekuensinya. Selanjutnya, nah ini sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini sebagai manajer, si manajer ini bukan manajer itu bukan cuma ada di perusahaan-perusahaan aja, tapi ada juga di sekolah kita, cuman posisi kita yang berbeda namanya. Nah, di saat dia memberikan pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Si manajer ini dia nggak langsung yang menghukum, nggak langsung memberikan konsekuensi, tapi dia memberikan kesempatan si anak untuk berpikir apa sih kesalahannya, untuk menyadari kesalahannya sendiri. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Si anak kan dia restitusi. Nah, ini kan mengarah ke sana. Jadi dia memang berpikir apa kesalahan saya. Jika saya salah ini, nanti dia mencari solusi sendiri. Nah, jadi saya bagaimana cara saya memperbaiki kesalahan saya. Nah, ini merupakan 5 contoh kontrol posisi guru yang ada teman, ada penghukum, ada pemantau, ada manajer, satu lagi ada pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya, nah ini ya kita menilai diri kita sendiri. Oke, ini posisi kontrol apakah aku? Ini untuk kita diri sendiri. Kita mereview diri sendiri. Kita ada di posisi mana sekarang? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk kemana? Iya, pembuat rasa bersalah. Tepuk tangan. Oke, hebat. Selanjutnya, nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kemana? Kira-kira ini posisi kontrol apakah aku? Ini penghukum. Yang benar, Pak. Kamu tidak pernah benar. Apa aja tadi? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, betul. Apa untuk Mutiara? Ini adalah sebagai pemantau. Selanjutnya, nah, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Ya. Oke, hebat. Nah, paham ya? Nah, ini ayolah lakukan demi ibu ya. Ya, sebagai teman. Oke, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo, apanya betul? Pemantau ya. Pemantau apa penghukum? Ini penghukum. Kalau misalnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi kan ini kan masuk ke hukuman. Kalau kamu tidak mengerjakannya, kamu tidak akan mendapatkan nilai. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya tentang keyakinan kelas. Yang tadi 5 posisi kontrol guru sudah paham kan? Oke. Nah, kira-kira nih kita mereview diri sendiri. 5 posisi kontrol guru ini kita masing-masing berada di posisi yang mana? Kayaknya 5-5-nya ada. 5-5-nya ada. Oke. Nah, coba back yang kelima itu. Nah, ini dia. Nah, ini kan posisi kontrol guru mungkin memang ada di kelima-limanya pernah kita lakukan. Ini semuanya mungkin ada penghukum ini di saat kejadiannya itu memang sudah urgent. Sudah berkali-kali memang dia butuh, ada siswa yang butuh dihukum, tapi hukumannya itu hukuman yang untuk membuat dia efek jerah, bukan hukuman yang memberatkan dia seperti fisiknya terlalu berat ataupun ke psikisnya. Nah, ini kan tadi saya sudah memaparkan contoh-contoh dari 5 posisi kontrol guru. Sekarang coba kita mereview diri sendiri. Kita saat ini ada di posisi kontrol mana? Karena kan semua posisi kontrol ini mungkin sudah pernah kita lakukan, tapi kita akan memperbaikinya seiring dengan berjalannya waktu. Menurut teman-teman, ini ada yang pertama Bu Tiara. Menurut Bu Tiara, selama ini Bu Tiara sudah di posisi kontrol mana? Ada sini. Kalau saya mungkin lebih ke teman ya Bu, karena nggak berhadapan langsung dengan siswa, jadi saya sebagai tim yang cuma berdua sama Bu Tia, jadi kami sebagai teman sejawat aja. Oke, terima kasih kepada Ibu Tiara. Nah, tapi kan kayak Bu Tiara, Bu Tia, kita kan pernah juga berkecimpung dengan siswa. Mungkin ke Bu Tiara lebih ke teman, karena itu. Jadi kalau misalnya Bu Tia, kira-kira ada di posisi kontrol yang mana? Baik, terima kasih Bu. Kalau saya mungkin di manajer. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, kita juga bertanya solusinya atau gimana cara memperbaiki kesalahan. Jadi bersama-sama untuk si anak juga bisa mencari solusinya. Oke, Terima kasih. Ya. Kalau menurut Bu Mista, kira-kira Bu Mista pernah di posisi kontrol guru yang mana? Yang mana nih? Kayaknya di pembuat merasa bersalah Bu, karena kan siswa saya sering masuk ke kelas lain, jadi mereka sering ambil ini ambil itu. Jadi pas saya tanya, Kak Ismi kenapa ambil ini, Ibu sedih loh kalian kayak gini. Nanti guru-guru lain tanyanya sama Ibu. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya kan kita posisi kontrol kita itu nggak cuma satu yang terjadi. Mungkin teman-teman cuma menyebutkan satu ya. Karena kan posisi seperti Bu Mista tadi. Terkadang kan kita pernah menjadi teman di saat kita komunikasi dengan mereka, di saat kita inginkan mereka itu seperti apa. Jadi posisi teman itu sebenarnya udah termasuk kalau misalnya ke dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Oke, terima kasih Bu Mista. Selanjutnya ada Bu Yuniarwati.
Baik, kalau menurut saya merasa saya pernah berada di kelima-limanya, terutama di penghukum. Jujur, ketika siswa saya Taufik melakukan kesalahan, karena dia anaknya DS, jadi dia kadang-kadang suka tantrum yang gimana untuk anggarannya, jadi saya kadang-kadang jadi penghukum untuk dia. Abang, kalau abang lakukan ini, Ibu Yuni marah. Nah, jadi saya menghukumnya. Itu dalam kategori penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Di pembuat merasa bersalah, saya mengatakan, abang, yang abang lakukan ini tidak baik, yang abang lakukan ini baik. Jadi saya pernah melakukan itu juga. Dan untuk teman, salah satu siswa saya lagi perempuan, Siti Najwa, dia itu kadang-kadang ketika dia sudah mut-mutan anaknya, saya mengatakan, Kak, nggak apa-apa, yuk sini belajar sama Ibu Yuni, yuk sini sama Bu Yuni. Kalau kakak mau belajar, kita bisa main-main sambilan kita belajar sambil bermain gitu. Jadi coba mengayomi dia menjadi teman gitu. Kemudian pemantau, saya di kelas saya itu ada 2 siswa pemantau, yaitu saya memantau yang Bang Taufik lakukan ini salah, yang Bang Taufik lakukan ini benar. Kemudian kasih tahu kepada mereka, abang yang lakukan ini salah ya, yang kakak lakukan ini betul ya. Jadi saya memantau untuk mereka juga, baik di kelas maupun di luar. Terus manajer saya pernah kasih solusi juga ketika mereka misalnya melakukan itu hal kesalahan, saya bilang, abang, ini solusi yang terbaik, abang, seperti ini caranya yang harus kita lakukan yang benar. Misalnya dia menyimpan tas salah tempat, bukan di lokernya, abang sebaiknya simpannya di kelas sendiri ya, atau di loker ini punya abang, yang ini punya abang-abang dan kakak-kakak siswa yang lain. Begitu. Oke, terima kasih Bu Yuni. Selanjutnya, kalau misalnya menurut Bu Oja, sekarang Bu Oja berada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya, karena siswa saya autis, jadi saya lebih banyak menempatkan diri di teman. Karena anak siswa saya ini memiliki emosi yang tidak stabil. Jadi ketika kita menempatkan diri sebagai teman, dia bisa menerima dan bisa mencerna perkataan kita. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ya kita bilang baik-baik, ayo kita begini ya, jangan ayolah, kita mengajak dia dengan baik-baik. Jadi dia meresponnya juga baik. Tapi ketika kita mencoba melakukan hukuman, dia itu langsung tidak mau belajar dan seharian tidak enak gitu ya. Ya, jadi lebih ke teman. Kemudian juga terkadang jadi pembuat merasa bersalah. Jadi ketika dia sering melakukan kesalahan itu, jadi biar siswa itu tahu bahwa kita tidak suka dan merasa sedih dengan kesalahan dia itu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Oja. Nah, selanjutnya kalau dengan Bu Riz. Karena saya masih baru di sini, mungkin Bu saya boleh kasih contoh pengalaman dari saya sebelumnya. Kalau menurut ibu-ibu yang tadi, mungkin itu bisa menurut anak misalkan ada anak yang bisa ditegur dengan memposisikan guru itu sebagai teman. Ada yang tidak bisa memang seperti memposisikan kita itu sebagai teman, tapi harus memposisikan diri sebagai penghukum. Tapi bagi saya, misalkan satu anak itu melakukan kesalahan terus-menerus, jadi saya pertama kali akan melakukan, yang pertama saya akan menegurnya dengan memposisikan saya itu sebagai teman dia. Yang kedua, jika memang tidak mempan, saya akan membuat si anak tersebut, saya akan memposisikan diri saya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang keempat, saya akan menjadikan posisi saya sebagai manajer, kemudian pemantau. Yang terakhir baru saya akan memberikan hukuman. Seperti itu. Berarti itu sesuai keinginan siswa juga ya? Kebutuhan siswanya. Ya. Oke, terima kasih Bu Riz. Selanjutnya Bu Cut. Oke, Bu Nisa.
Jadi untuk posisi kontrol guru di sini saya memilih teman karena berhubung saya di kelas juga pegang anak autis, intinya siswa saya sering memutar, terkadang memutarnya dibawa dari rumah dan terkadang juga dari imbas sekolah, imbas teman yang sama-sama mungkin dengan karakter yang berbeda. Sehingga di sini saya memposisikan kontrol guru teman, menanyakan maksudnya apa yang membuat dia memutar hari ini, menanyakan secara detail sehingga sehingga saya juga tahu apa masalahnya. Seperti itu. Terima kasih Bu Nisa. Sebagai teman ya, saya melihat sebagai tadi udah masuk ke manajer juga, karena kan di situ kita selain jadi teman, kita juga mencari solusi kenapa misalnya kalau seperti ini seharusnya sebagai apa, itu sudah masuk ke manajer. Cuma mungkin kita ke-5 ini udah pernah kita lakukan di posisi kontrol kita sebagai guru, cuma ini kan cuma sebagai pemilah. Oke, kalau menurut Bu Mai ya, Bu Mai kira-kira nih di sini posisi kontrolnya itu ada di mana? Kalau saya kalau misalnya ada di posisi nomor 4 Bu, pemantau, karena siswa saya kan Azmi Ayhana kan. Iya. Dia orangnya kalau dalam belajar itu kurang bersemangat lah istilahnya yang ditanya gimana kan. Jadi saya harus mantau dia. Ini misalnya jam belajar dulu, jangan main. Oh, jadi posisi pemantau. Oke, terima kasih Bu Mai. Selanjutnya ada silakan Bu Dara aja. Waktu Bu Dara. Karena saya kalau Oke, baik, terima kasih. Kalau saya posisi kontrol guru itu kelima-limanya ada. Cuman kalau saya sama Fazil, siswa saya itu lebih ke pembuat merasa bersalah. Karena dia kalau misalnya kita bilang secara kasar, misalnya secara tegas kayak gitu, dia nggak mau dengar, malah dia ngelawan kita. Tapi misalnya kita ngajak dia seperti teman juga ya, bilang ke abang, misalnya dia ada contoh sering sekali bawa dari rumah tuh kayak karet gelang. Dan sampai ke sini dia main-main, dia pergi ke kawannya kayak gitu, ke kawan yang lain. Saya bilang, abang ini karetnya jangan dibawa lagi ya. Kalau abang bawa ibu sedih karena guru-guru yang lain lapor ke ibu. Nah, jadi ibu sedih loh, ibu merasa malu karena abang ganggu kawan-kawan yang lain yang lagi belajar. Itu sih Bu. Bapak. Baik, selama ini ya karena oke, mungkin selama ini saya ada di beberapa itu juga Bu ya, tapi akhir-akhir ini saya lebih ke manajer ya. Kenapa? Karena di kelas itu kita sudah menyusun semuanya itu button up, bukan top down. Kalau top down kan ngatur tuh, kamu gini seperti status kontrol. Tapi button up itu menganalisis mengapa seperti ini ya, mengapa terjadi, bukankah kita sudah ada peraturan dan sebagainya ya. Kemudian mencari solusi bersama supaya kesalahan itu tidak diulangi lagi. Jadi sepertinya saya lihat di poin nomor 5 itu ya, terima kasih. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya dan bapak. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, ini kan posisi kontrol guru. Nah, sebenarnya saya belum menjawab ya. Kalau saya sebenarnya ada di kelima-limanya juga. Karena kan di saat seperti siswa saya sekarang, misalnya di penghukum. Kalau di penghukum, Rafa kan kalau misalnya makan, dia sering ke tempat lain. Kalau menulis dia mut-mutan juga nggak mau. Jadi saya kalau misalnya kamu nggak mau menulis apa yang sudah harus untuk kamu tulis, nanti kamu nggak boleh makan di meja makan, tapi kamu harus makan di tempat lain misalnya. Itu kan udah masuk ke penghukum. Karena kan kita lihat posisi kontrol kita itu sesuai dengan situasi si anak. Jadi enggak yang semuanya itu kita harus jadi penghukum selalu. Jadi kan
ada saatnya kita menjadi penghukum. Namun kalau bisa, kalau boleh, penghukum itu tidak perlu dilakukan lagi. Tapi kita akan cari cara bagaimana agar dia bisa melakukan sesuai dengan yang seharusnya. Dan kalau misalnya itu lebih bagus sih memang di posisi manajer. Karena di sini si anak dia memiliki kesempatan untuk dia berpikir sendiri, itu masuk ke intrinsik. Jadi dia ada kesadaran diri dia sendiri, oh saya melakukan kesalahan, saya tidak boleh lagi seperti ini, saya harus berubah, saya harus menjadi lebih baik. Nah, ini yang harus kita tanamkan di siswa. Jadi marilah sama-sama kita memposisikan diri kita itu di manajer. Namun kadang-kadang kita butuh juga sebagai teman dan pembuat merasa bersalah. Jadi kan dengan pembuat merasa bersalah, si anak pun dia memiliki empati untuk kita. Jadi di posisi ini si anak juga merasa, oh kasihan si ibu kalau saya selalu melakukan kesalahan gitu kan. Jadi itu juga kita menggerakkan rasa empati dia terhadap kita ataupun terhadap orang lain. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah memposisikan kontrol gurunya. Namun ayo kita belajar untuk menjadi posisi kontrol guru itu di manajer. Nah, inilah dia miskonsepsi tadi. Miskonsepsi tentang kontrol guru. Nah, kontrol guru ini bukan yang kita mengontrol sepenuhnya, tapi disinilah posisi kontrol kita sebagai guru yang di 5 ini. Baik, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas. Nah, di sini kan ada mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ada yang tahu apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ayo Bu Mai, silakan. Bagaimana Bu Mai? Kalau misalnya peraturan itu yang sudah tercantum, Bu. Oke. Sudah tertulis itu. Oke, kalau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti kita sudah tahu, misalnya kayak kesukaran dari diri. Itu namanya keyakinan kelas, misalnya ada diri kita. Oke, ini kan kalau misalnya ini ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita membuat suatu kesepakatan itu secara bersama, kolaborasi. Itu memang sudah si anak memberikan umpan balik terhadap apa yang harus kita buat, apa yang harus kita sepakati. Ini namanya keyakinan kelas, sesuatu yang kita sepakati bersama. Nah, kalau peraturan kelas, ini peraturan yang dari satu pihak. Kalian tidak boleh seperti ini, kalian tidak boleh seperti ini, bla 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 bla. Tetapi kalau keyakinan kelas itu memang kita membuatnya secara bersama. Nah, tadi posisi kontrol guru kita itu sebagai teman misalnya. Jadi kan enggak yang kita terlalu mengontrol. Dan di situ juga sebagai manajer. Kalau misalnya ini konsekuensinya seperti ini. Jadi kita ini buatnya seperti apa sih? Nah, jadi dia namanya keyakinan kelas. Oke, selanjutnya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita membentuk suatu keyakinan kelas? Yaitu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi kan semua itu memiliki kesempatan secara bersama. Kemudian itu dibuat dalam pernyataan positif. Seperti apa misalnya positif? Seperti misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu udah pernyataan negatif, tapi kita ganti kalimatnya ke pernyataan positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu udah pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kan keyakinan kelas itu jangan yang terlalu banyak gitu. Jadi si anak nanti lupa. Jadi dia nggak ingat lagi apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan yang kita terapkan terlalu berat-berat. Kita harus melihat kondisi anak, harus kita sesuaikan sehingga mudah kita terapkan di sekolah ataupun di kelas. Kemudian ada semua warga sekolah ataupun kelas atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya itu dilibatkan tanpa ada paksaan tentang apa yang akan kita selesaikan yang kita buat. Selanjutnya,
Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti apa sih segitiga restitusi? Bisa kita lihat dari contoh video yang nanti kita baru yang mana menstabilkan identitas, yang mana validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini kita nonton videonya bersama ya. Baik Bapak Ibu, ini merupakan contoh video yang saya buat sebelum saya mempelajari tentang segitiga restitusi. Karena kalau segitiga restitusi itu kan kita tadi ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian ada untuk validasi permasalahan. Nah, kita akan lihat contoh video sebelum segitiga restitusi.
lain dan kita harus menghormati privasi mereka. Saya minta maaf. Saya tidak akan melakukannya. Rupanya Pak. Baiklah, Pak Fadil, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain dulu. Apakah Fadil meyakini keyakinan saling menghormati tersebut? Ya, Bu. Saya Fadil menyayanginya. Baik, itu harap Fadil benar-benar belajar dari kejadian ini. Kalau Fadil butuh sesuatu, tanyakan atau minta izin dulu. Semua orang di kelas ini harus merasa aman dan nyaman dengan barang-barang mereka. Iya, Bu. Fadil mengerti akan Fadil janji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Fadil, mulai senang Fadil mengerti. Mari kita semua saling menghormati dan menjaga privasi satu sama lain. Terima kasih, Bu. Fadil akan ingat pesan Bu. Oke, terima kasih Fadil. Permisi. Oke, baik. Kita tadi sudah melihat video yang kedua. Itu video yang saya buat di kelas bersama Fadil. Nah, ini kan sebelum saya belajar tentang segitiga restitusi, sebelum saya tahu bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi tadi. Nah, menurut Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Oh, bukan. Ya, 5 posisi kontrol guru tadi. Kira-kira dalam video ini ada posisi kontrol apa saja tadi yang terlihat? Teman, oke. Pembuat merasa bersalah, ya. Kemudian apa lagi? Manajer. Ada hukum nggak tadi? Oke, hukum berarti tidak ada ya. Ini videonya karena sebelum saya paham bagaimana tentang posisi kontrol guru tadi. Kemudian apa lagi yang ada dalam video itu tadi? Pemantau ada nggak? Tidak ada ya pemantau karena tidak yang seperti apa. Berarti dalam video tadi itu ada manajer, posisi manajer, posisi teman, posisi merasa bersalah. Oke, berarti sudah hebat ya, sudah paham 5 posisi kontrol kita. Nah, tadi kan ada keyakinan kelas yang disebutkan oleh siswa. Sebenarnya itu keyakinan kelas itu ada yang salah sedikit karena di situ menggunakan kalimat yang negatif. Contohnya tadi seperti tidak boleh makan di kelas. Seharusnya kalimat yang sesuai itu seperti apa? Oke, makanlah di ruang makan. Kemudian seperti tidak boleh tidak boleh menyontek. Nah, kalimat positifnya itu seperti apa? Belajar mandiri dan jujur. Karena itu kan menyontek kan sikap yang tidak jujur. Nah, oke, berarti contoh segitiga restitusi. Nah, tadi kan ada menstabilkan identitas. Kita kan nggak yang langsung menghukum dia, menghardik dia, karena kejadiannya itu Alisa jemput. Oke, ini kita sudah lihat videonya tadi, yaitu tentang segitiga restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini menstabilkan identitas. Tadi kan kita udah lihat. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita kan nggak ada yang melakukan segala sesuatunya itu langsung benar. Tapi kita juga pernah membuat suatu kesalahan dan
kesalahan itu jadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya kan? Nah, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa begitu. Ini contoh kalimat yang untuk menstabilkan identitas. Nah, ini kan, jadi kita nggak langsung yang menghardik dia kalau dia melakukan kesalahan, tapi kita menstabilkan dia, kita memberikan wawasan pada dia bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi jadikan kesalahan itu bagian dari sebuah proses pembelajaran. Kemudian berikutnya, yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian ada juga, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan yang salah. Meskipun dia sudah melakukan kesalahan, tapi kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan contoh kalimat-kalimat ini. Kemudian berikutnya ada menanyakan keyakinan. Kita tadi kan udah membuat keyakinan sekolah ataupun kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Karena itu sudah ada di diri kita. Contoh kalimatnya yaitu, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi contoh yang seperti dalam video yang tadi. Nah, ini kan menanyakan keyakinannya. Jadi, kamu misalnya tadi kita membuat nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, yaitu tadi kan disiplin. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil barang orang lain gitu kan, yang jadi contoh dari tadi. Kemudian berikutnya, setelah kita melihat video itu, kita sudah paham bagaimana cara untuk melakukan segitiga restitusi, yaitu yang tadi itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, jika siswa kita seperti contoh tadi itu melakukan kesalahan, kita nggak langsung ke yang menghardik dia, tapi kita melakukan 3 tahapan. Itu namanya segitiga restitusi, yaitu tahapannya memvalidasi identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kita menanyakan apa kesalahannya, kemudian kita melakukan menanyakan keyakinan seperti apa yang sudah dilanggar, kemudian seperti apa yang seharusnya untuk kita lakukan perubahan. Baik. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan untuk yang sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, Ibu Bapak, setelah mengikuti kegiatan ini, kira-kira apa kita bisa menanamkan di diri kita sendiri untuk sebagai manajer? Ayo, mana semangatnya? Insya Allah bisa. Sama bisa, Bu. Oke, baik. Nah, kita berusaha bersama-sama. Kita mulai bismillah. Kita akan belajar menjadi among ataupun manajer untuk siswa-siswa kita. Karena di manajer itu sudah memberikan keleluasaan mereka untuk berpikir bagaimana yang seharusnya, apa kesalahan saya. Itu namanya kita sebagai manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya.
Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan semua ini dengan baik dan bijaksana. Sekian dari saya. Biar lebih semangat sebelum kita tutup, STB Vokasional Muhammadiyah Birun. Oke, beri aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.